Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu yang diberkati. Hari ini mari kita menyadari bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Dalam setiap keadaan, walaupun dalam keadaan berlimpah maupun dalam keadaan kurang, dalam keadaan lemah maupun kuat, dalam setiap musim kehidupan kita percaya bahwa Yesus selalu ada dalam segala apapun musim hidup kita. Dan biarlah komitmen kita hari ini, kita mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Hari ini Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri buat kami. Kembali kami boleh berkumpul dari mungkin tempat-tempat yang berbeda, tetapi kami percaya kami telah disatukan oleh kasih Tuhan. Kami mau berkumpul bersama saat ini, menyatukan hati kami, untuk kami memuji, memuliakan Engkau, untuk kami bersekutu dengan Engkau lewat ibadah online kami pada hari ini. Kami mohon pengurapan-Mu Tuhan lewat ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan lewat pujian penyembah yang akan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami dimanapun kami berada. Dan kami tahu kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka sesuatu yang besar akan Allah kerjakan. Engkau akan bekerja menjamah setiap hati yang terluka, menyembuhkan setiap tubuh yang sakit, memulihkan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau memberkati ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan bersukacita dalam Tuhan. Kita mau bersukacita dan bersorak di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi gurih ku dengar, ya Tuhanku tak putus asa.
Yesus Juru Selamat kekasih kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu, untuk kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak terduga semua jalan dan cara-Mu dalam hidup kami. Dalam segala musim hidup kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir, bahkan dalam titik terendah kami sekalipun, Engkau sanggup mengangkat kami. Itu sebabnya Tuhan, kami kagumi cara Engkau mengasihi kami, cara Engkau mencintai kami. Luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk setiap proses yang Engkau izinkan kami alami. Karena kami tahu setiap proses yang Engkau izinkan untuk kami alami akan membentuk kami menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kembali kami rindu bejana hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan suara Injil kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar firman Tuhan yang akan kami terima pada hari ini memberkati kami, memulihkan kami, memberikan kami jalan keluar. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati hamba-Mu. Dan kami semua siap dengar dan terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online bersama-sama pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu menuntun kita hari lepas hari dan memberikan kita kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema tuntunannya membawa kemenangan. Kalau kita mau menang, saudara, ikuti tuntunan Tuhan. Sebab Tuhan menuntun kita bukan kepada kekalahan, bukan pada kehancuran, tapi kepada kemenangan dan kepada kemuliaan. Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat 15 sampai 18. Tertulis demikian. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara memegang alat kompas? Bagi Gen Z atau generasi Z mungkin kompas tidak pernah dipegang. Tapi untuk generasi milenial dan generasi X, kompas mungkin pernah atau sering bahkan dipegang dan dijadikan alat penuntun. Atau setidaknya kalau bukan alat penuntun, tapi alat untuk bermain. Ya, bermain saudara, bermain mencari destinasi dengan kompas. Mengapa bermain? Karena pada umumnya kita tidak begitu mengerti. Kompas lebih sering digunakan oleh pelaut, oleh orang-orang yang sungguh-sungguh secara profesional menggunakan alat ini. Tapi di masa sekarang ini, saudara, kita dipermudah dengan adanya berbagai aplikasi map, aplikasi peta, seperti Google Map ataupun Waze. Pada dasarnya dua alat ini, baik kompas maupun aplikasi peta secara digital, mempunyai tujuan untuk membawa kita, mengarahkan, menuntun kita sampai kepada tujuan tanpa tersesat.
Kompas adalah alat penuntun manual, sedangkan Google Map ataupun Waze atau aplikasi lainnya adalah alat penuntun arah yang lebih modern, tapi bergantung pada internet, bergantung pada koneksi yang ada, serta bergantung pada baterai handphone yang digunakan. Tentu aplikasi Map punya kelebihan, karena kita lebih mudah untuk mengerti mana dan arah mana yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat seperti kompas ataupun aplikasi peta secara digital, kita semua yang hidup di dunia ini membutuhkan tuntunan dari Tuhan untuk mencapai destinasi, tujuan, visi, panggilan, dan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita butuh arahan dari Tuhan. Kita perlu guidance, tuntunan yang berasal dari Tuhan. Tuntunan dari Tuhan kadangkala berlawanan dengan pikiran kita. Tuhan menuntun kita ke jalan A, tapi pikiran kita berusaha membawa kita ke jalan B. Jalan yang bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Dan ini bergantung pada keputusan kita. Apakah kita mau mengikuti tuntunan Tuhan atau mengikuti pikiran sendiri? Kita perhatikan saudara dalam Bilangan 9 ayat 15-18 ini. Bagaimana bangsa Israel yang dipimpin Musa pada waktu itu dituntun oleh Tuhan sendiri. Dituntun oleh Allah. Berjalan dalam jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Mereka berada di padang gurun pada waktu itu, dan tidak ada alat penuntun apapun. Mereka semua tidak tahu ke arah mana mereka harus melangkah. Tapi yang luar biasanya, Tuhan memberikan tuntunan kepada mereka secara kasat mata. Mata mereka melihat adanya hadirat Allah di tengah-tengah mereka melalui eksistensi dari awan, tiang awan yang ada di atas kemah suci, yang mana tiang awan ini berubah menjadi tiang api pada malam hari. Tiang awan ini bergerak, naik ketika Tuhan ingin bangsa Israel bergerak. Dan tiang awan ini akan berdiam ketika Tuhan menghendaki bangsa Israel berdiam dan tidak pergi kemana-mana. Semua bangsa Israel dalam pimpinan Musa menuruti keinginan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini, saudara, bahwa atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Bayangkan saudara, sebagian dari mereka mungkin saja merasa bosan. Kenapa kita tidak berangkat-berangkat? Bisa saja mereka mengambil langkah sendiri dan tidak mengikuti tuntunan dari Tuhan melalui tiang awan. Tapi pada kenyataannya waktu itu mereka semua mengikuti. Mereka tidak bergerak, mereka diam di tempat di mana tiang awan itu berdiam. Dan mereka bergerak melangkah di saat tiang awan itu melangkah. Kemanapun Tuhan menuntun mereka, mereka pergi sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau saudara melihat gambar ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Gambaran ini mungkin tidak tepat sama seperti kenyataan waktu itu, tapi kurang lebih dapat memberikan kita suatu gambaran tentang bagaimana kondisi di mana bangsa Israel waktu itu dipimpin Tuhan. Tiang awan ada di hadapan mereka, bergerak kemana Tuhan mau memimpin mereka. Dan bangsa Israel, segenap orang yang ada bersama-sama dengan Musa, mereka mengikuti pimpinan awan itu. Mereka melangkah, sekalipun mereka tidak tahu arah. Mereka percaya kepada Tuhan yang pastinya membawa mereka kepada tujuan yang baik dan indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Bilangan 9 ayat 15-18 ini, kita membaca di sini disebutkan tentang kemah suci, dan di situ tiang awan berbicara tentang tuntunan Tuhan
Roh Allah yang menuntun mereka. Roh Allah, Roh Kudus atau Tuhan sendiri berdiam di situ ketika ingin mereka berdiam. Ada di kemah suci. Dan luar biasanya saudara, apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini masih relevan sampai saat ini. Karena kita, saya dan saudara, kita semua adalah kemah suci Tuhan. Kita adalah bait sucinya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita semua adalah bait suci Tuhan. Kita adalah kemah sucinya, rumah Allah. Dan sebagai kemah suci, sebagai bait suci Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, Tuhan berdiam di dalam kita. Dan kehadiran Tuhan di dalam kita, di dalam bait sucinya, bukan hanya hadir begitu saja tanpa ada tujuan, tapi kehadiran Roh Kudus di dalam kita bermaksud untuk menuntun kita, mengarahkan kita untuk melangkah dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ini sungguh luar biasa saudara. Bukan hanya bangsa Israel secara lahiriah saja yang mengalami tuntunan Tuhan, tapi kita semua saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mendapatkan tuntunan dari Tuhan lewat eksistensinya di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita bukan dengan maksud untuk kita memamerkan kita orang hebat, kita orang saleh dan sebagainya. Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai meterai dan juga untuk menuntun kita melangkah dalam jalan-jalan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya tentang firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Tidak jarang Roh Kudus juga menegur kita, menyentil kita kalau ada kesalahan, dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Selain itu saudara, Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk kita mengerti jalan dan keputusan apa yang kita harus lakukan atau ambil. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ada pada kita. Apakah kita mau mengikuti firman Tuhan, mau menuruti tuntunan Roh Kudus, ataukah sebaliknya kita mengikuti keinginan dunia, kita menuruti kedagingan kita, hawa nafsu kita sendiri yang berlawanan dengan firman Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Pilihan ada di tangan kita. Dan firman Tuhan hari ini berbicara kepada setiap kita agar kita mengikuti tuntunan Roh Kudus, agar kita mengikuti firman Tuhan, tidak menyimpang dari jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan. Belajarlah untuk peka pada kehendak Tuhan. Belajarlah untuk mengerti lebih dalam akan kehendaknya atas kita, atas rencananya yang Tuhan mau agar terjadi dalam hidup kita. Belajar saudara untuk taat, peka pada kehendak Tuhan, dengan rela hati mengikuti pimpinannya, sekalipun itu mungkin terkadang berlawanan dengan logika, akal atau pikiran kita sendiri. Mari jangan sampai salah jalan, jangan sampai kita salah mengambil tujuan, tapi biarlah kita terus setia mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan mau bawa kita. Sebab kemana Tuhan bawa, itu pasti adalah kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Betapa luar biasa pimpinan-Mu, tuntunan-Mu pada bangsa Israel di zaman dulu. Ketika mereka berada di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, tanpa alat, kompas dan semacamnya, tanpa teknologi modern seperti yang sekarang ini kami punya. Tapi tuntunan-Mu sungguh luar biasa, membawa mereka tepat pada tujuan, membawa mereka tepat pada sasaran, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Kami sungguh percaya Tuhan,
tuntunanmu juga masih terjadi sampai hari ini. Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami, mengarahkan kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu yang kekal, untuk mengerjakan tugas panggilan Tuhan, agar kami tidak menyimpang kepada hal-hal yang tidak berkenan, tapi terus setia ada dalam koridor firman Tuhan dan mengalami kemenangan demi kemenangan sesuai dengan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ajar kami terus untuk semakin mengenal, semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan yang akan kami lalui dalam tugas pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami, menyertai kami, dan menjadikan kami berhasil. Dan di dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa saat ini membawa bangsa kami Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkati juga Tuhan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Lawat dan curahkan Roh Kudus-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan memberikan jalan keluar ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.